Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Mahar Modabar. Nama saya Haniusni Amelia. Saya Kaira Lutfianasya. Ijul Hafid. Dan kita dari kelompok D4. Kami akan menjelaskan program yang sudah kita buat yang berjudul Program Pengelola Keuangan Harian menggunakan SQLite dan CLI. Oke, izin masuk. Saya akan menjelaskan fungsi baris 1 sampai baris 26. Baris 1 sampai 9 yaitu import dan konfigurasi awal. Baris 1 yang berfungsi untuk menggunakan SQLite yaitu database lokal yang dipakai program untuk menyimpan data transaksi. Baris 2 digunakan untuk mengambil tanggal saat ini ketika mencatat transaksi. Baris 3 modul OS digunakan untuk operasi file atau sistem operasi. Dalam program ini dipakai untuk cek apakah file database sudah ada, menghapus file, dan membaca direktori. Baris 6 ini adalah variabel global yang menyimpan nama file database SQLite. Baris 8 awal fungsi untuk membuat database. Lalu lanjut baris 11 sampai 26, yaitu baris 11 membuat koneksi ke database keuangan DB. Baris 12 membuat kursor untuk eksekusi perintah SQL. Baris 15 sampai 22 membuat tabel transaksi dengan 5 kolom: ID, tanggal, jenis, kategori, dan jumlah. Baris 24 menyimpan perubahan ke database. Baris 25 menutup koneksi. Lalu baris 26 menampilkan konfirmasi. Oke, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu fungsi utama dari transaksi ini. Untuk baris ke-32 sampai ke-33 itu membuat koneksi database. Untuk baris yang ke-35 menampilkan header sesuai jenis transaksi. Untuk baris 38 sampai 41 itu menentukan kategori sesuai jenis transaksi. Tapi pada baris 41 itu dengan format else pengeluaran. Untuk baris ke-43 sampai 51 itu validasi input jumlah yang berupa angka positif. Untuk baris 53 sampai 55 menampilkan pilihan kategori. Untuk baris 57 sampai 66 validasi pemilihan kategori. Untuk baris ke-69 mengambil tanggal hari otomatis. Untuk baris ke-72 sampai 74 itu menyimpan data ke database. Untuk baris 76 sampai 77 commit dan close koneksi. Untuk baris ke-78 menampilkan konfirmasi berhasil. Kemudian untuk fungsi pada baris 80 mendefinisikan fungsi untuk menampilkan semua transaksi. Untuk baris ke-81 yaitu komentar diperjelas drawstring. Untuk baris ke-82 sampai 84 itu membuka koneksi ke database dan membuat kursor untuk menjelaskan SQL. Untuk baris ke-86 itu mengambil semua transaksi dan mengurutkannya dari transaksi terbaru. Untuk baris ke-87 mengambil semua data select dalam hasil list. Untuk baris ke-88 membersihkan koneksi setelah query selesai. Untuk baris ke-90 sampai 92 jika tidak ada transaksi tampilkan pesan lalu keluar dari fungsi. Untuk baris ke-94 sampai 96 membuat judul dan garis pembatas tabel. Untuk baris ke-97 sampai 98 itu memformat nama kolom agar rapi, yang dimana isinya itu seperti ID, tanggal, jenis, kategori, dan jumlah. Kemudian untuk baris ke-100 sampai 102 menampilkan setiap baris transaksi satu persatu dengan format rata kiri dan rata kanan. Yang terakhir itu baris ke-104 memberikan garis akhir tampilan tabel. Kemudian untuk yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tabel ringkasan dari baris 108 hingga 141. 108 hingga 109 itu tuh fungsinya digunakan untuk membuat koneksi database. Nah, baris 112 hingga 113 itu menghitung total per jenis transaksi dengan query group by. Nah, untuk baris 115 hingga 117 itu menghitung total pemasukan, pengeluaran, dan saldo bersih. Untuk 120 hingga 121 itu menghitung ringkasan pengeluaran per kategori diurutkan dari yang terbesar. Untuk baris ke 123 itu menutup koneksi database. Lanjut ke 125 hingga 132 itu tuh menampilkan header dan ringkasan total yang berisi pemasukan, pengeluaran, dan saldo bersih.
baris 125 hingga 132 itu menampilkan untuk 134 hingga 139 itu menampilkan detail per kategori dengan presentasi dari total pengeluaran. Nah, baris 140 hingga 141-nya itu menampilkan pesan jika belum ada data pengeluaran. Nah, masuk ke tampilan menu, baris 145 hingga 155 itu menampilkan menu dengan 5 pilihan dengan format visual yang rapi, yaitu ada tambah pemasukan, pengeluaran, dan lihat data transaksi, ringkasan, dan keluar. Habis itu ke fungsi main, yaitu baris 157 sampai 182. Yang pertama ada dotstring fungsi utama, yaitu di baris 557 yaitu main. Terus ke baris 160-161 itu menginisialisasikan database di awal program. Lalu baris 163 itu ada loop while, ketika true, ketika benar maka menunya berulang. Nah, untuk baris ke 164 itu menampilkan menu, sedangkan baris ke 165 itu menerima input dari pilihan user. Nah, untuk baris 167 ke 168 itu pilihan pertama, yaitu tambah transaksi untuk pemasukan. Nah, untuk 169 ke 170 itu pilihan kedua, yaitu menjalankan tambah transaksi ke pengeluaran. Sedangkan 171 sampai ke 172 itu pilihan ketiga, yaitu tampilkan daftar transaksi. Sedangkan baris ke 173 sampai 174 itu pilihan keempat, yaitu tampilan ringkasan, dan 175 ke 177 itu pilihan kelima ketika sudah tidak menggunakan fungsinya lagi. Nah, untuk 178 ke 109 jika inputnya tidak valid, tidak sesuai 12345 maka pesannya error dan ditransfer ke 181 ke 182, yaitu tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, habis itu eksekusi program dari baris 184 ke 186, yaitu menggunakan fungsi main. Nah, file dieksekusi langsung, bukan diimpor sebagai modul. Dah, sekian. Nah, nanti dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan memulai untuk menjalankan program yang sudah kami buat. Saat kita menekan running, maka akan menunjukkan 5 menu utama, yaitu ada tambah pemasukan, tambah pengeluaran, lihat daftar transaksi, lihat ringkasan, dan juga menu untuk keluar. Di sini kita akan memilih menu 1 dan akan muncul berapa jumlah pemasukan kita. Misal kita masukkan 3 juta. Di situ kita diminta untuk memilih dari 3 juta tersebut adalah kategori apa, ada gaji, investasi, hadiah, atau lain-lain. Misalnya kita masukkan sebagai lain-lain, maka semua yang sudah kita input itu akan tersimpan. Kita bisa menekan enter lagi untuk melihat menu utama. Kita bisa melihat tambah pengeluaran, yaitu menu 2. Masukkan jumlahnya, misal jumlah yang kita keluarkan adalah Rp5.000. Di sini ada kategorinya juga, apakah 5.000 ini untuk beli makanan, transportasi, tagihan, belanja, hiburan, dan lain-lain. Di sini saya memilih untuk membeli makanan. Maka pengeluaran sudah tersimpan di database. Selanjutnya kita bisa enter lagi untuk memilih menu yang lainnya, menu utama lainnya. Ada lihat daftar transaksi, yaitu di menu 3. Nah, di sini sudah ada pemasukannya. Pengeluaran makanan 5.000 dan pemasukan lain-lainnya 3 juta itu sudah masuk semua ya. Kita bisa mencoba menu utama yang nomor 4 dengan tekan enter lagi, teman-teman. Kita coba nomor 4. Di sini mereka akan menampilkan ringkasan dari keuangan yang sudah kita pakai. Habis itu kita enter lagi dan kita mencoba untuk keluar. Langsung tekan aja nih nomor 5, enter. Nah, di situ langsung memunculkan terima kasih atau menunjukkan bahwa kita sudah selesai menggunakan program tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.